dalam perencanaan usaha kita perlu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan usaha. Itu ada ide usaha. Ide usaha adalah pikiran atau rencana untuk menjalankan suatu kegiatan-kegiatan dalam usaha. Lalu ada peluang usaha. Peluang usaha itu adalah kesempatan untuk meyakinkan kita bahwa adanya peluang untuk kita melakukan usaha tersebut. Lalu ada analisis peluang SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu kekuatan. Jadi kita harus tahu kekuatan dari produk yang kita buat. Lalu ada weakness. Weakness adalah kelemahan. Jadi untuk menganalisis peluang usaha, kita juga harus tahu kelemahan dari produk kita. Lalu ada opportunity, yaitu peluang. Peluang usaha ini kita lihat dari lingkungan sekitar, lalu bahan-bahan sekitar kita gitu. Jadi kita memanfaatkan peluang yang ada. Lalu ada threat atau ancaman. Jadi ancaman dari produk kita itu apa? Apakah ada pesaing-pesaing di sekitar kita? Itu kita harus melakukan hal yang bisa menimbulkan solusi dari permasalahan kita tersebut. Lalu ada sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu ada man, money, material, machine, method, dan market. Man itu manusia, yaitu yang menghasilkan produk itu kita sendiri dari manusia. Lalu ada money, uang. Uang itu untuk modal kita untuk melakukan usaha tersebut. Lalu ada material itu seperti kalau misal kita mau buat kue, itu kan membutuhkan panci, baskom, kompor, dan lain-lain. Itu kan kita membutuhkan material. Lalu ada mesin atau teknologi. Jadi untuk pemasaran juga kita menggunakan pemasaran by online maupun offline. Lalu ada market itu pasar. Jadi kita harus kita mau menentukan pasar yang kita inginkan, remaja, dewasa, seperti itu. Lalu ada itu metode, yaitu metode yang kita gunakan itu apa saja. Kenapa biaya produksi dan harga jual sangatlah penting? Biaya produksi dan harga jual adalah aspek penting dalam mengelola bisnis. Penetapan harga yang salah dapat mengakibatkan kerugian finansial yang disignifikasikan bagi perusahaan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang biaya reproduksi membuat dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi produksi dan pengendalian. Lalu, biaya produksi dan harga jual adalah aspek penting dalam mengelola bisnis. Penetapan harga yang salah dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang biaya reproduksi membuat dalam pengembalian keputusan terkait efisien produksi dan pengendaliannya biaya produksi adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau diperlukan untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan tertentu. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam proses tersebut. Oke, komponen biaya produksi itu ada 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang terkait dengan bahan mentah atau komponen yang digunakan untuk membuat produk. Contohnya dalam pembuatan roti. Pembuatan roti itu
tepung adalah bahan baku utamanya. Terus yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah kepada pekerja yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Ini mencakup gaji, intensif, dan manfaat lainnya. Terus yang ketiga ada biaya overhead. Biaya overhead mencakup biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi tetapi tetap diperlukan, seperti biaya utilitas, biaya perawatan, dan biaya sewa pabrik. Terus ada unsur biaya. Unsur biaya sendiri ada 4. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek terlepas dari volume produksi atau penjualan. Contohnya seperti sewa fasilitas atau gaji pegawai tetap. Terus yang kedua ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah rata-rata biaya produksi per unit produk atau layanan. Terus yang ketiga ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi atau penjualan. Contohnya itu seperti bahan baku atau upah tenaga kerja langsung. Terus ada biaya total. Biaya total itu jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga. Yang pertama itu ada permintaan pasar. Harga yang tepat harus mempertimbangkan tingkat permintaan dari konsumen. Jadi ketika permintaan tinggi, biasanya harga dapat dinaikkan. Terus yang kedua ada persaingan. Persaingan harga juga harus mempertimbangkan tingkat persaingan di pasar. Harga yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi pangsa pasar jika produk bersaing dengan produk serupa. Terus yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi itu adalah faktor penting dalam menentukan harga. Harga harus mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Terus ada posisi merek. Produk dengan merek yang kuat cenderung dapat menetapkan harga lebih tinggi daripada produk sejenis dengan merek yang kurang dikenal. Oh, selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Kalau boleh berkenalan nggak nih? Boleh. Dengan siapa kak? Dengan Gina. Saya Rara. Kan dari kelas 12 MIPA 2 itu kan sedang melakukan penjualan di koperasi gitu. Kalau boleh tahu itu boleh nanya-nanya nih. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan itu berapa ya kak? Untuk harganya itu kita kan jualnya itu es lilin. Kalau semuanya biaya bahan baku sama overheadnya itu sekitar 73. Kalau untuk penjualan kakak-kakak ini jualnya dengan harga berapa? Untuk jualnya itu harga jualnya 1.500 gitu. Kalau untuk berapa pieces kakak-kakak menjualnya setiap hari atau gimana? Untuk penjualannya itu setiap hari. Kalau di Kopsis jadi 2.000, soalnya kan Kopsisnya minta 500 gitu. Terus kita setiap harinya ada 20 pieces. Terus kalau sistemnya itu cuma di koperasi atau kakak-kakak juga jualan online? Untuk sistemnya itu dijual di kelas-kelas juga sama di koperasi. Ya, terima kasih kak. Ya, terima kasih. Jadi di sini diketahui harga kesatuan itu 2.000, yaitu P. Terus ada total biaya tetap 73.000 atau FC. Terus ada total biaya per unit 1.500 atau VC. Terus ditanya BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Yang BEP unit itu rumusnya FC per P dikurangi VC. VC-nya itu 73.000 per P-nya 2.000 dikurangi
VC 1.500. Terus 73.000 per 2000 dikurangi 1.500 itu 500. Jadi nolnya dicoret 730 per 5 itu 146 unit. Terus yang BEP dalam rupiah itu rumusnya FC per 1 min VC per P. VC nya 73.000, 1 min VC nya 1.500 per PIP nya 2.000 dicoret. Terus 73.000 per ini disamain penyebutnya jadi 20 min 15 per 20, 73.000 per 5 per 20. 73.000 dikali 20 per 5 itu 292.000. Jadi BEP dalam rupiahnya itu 292.000.